PID, yang saya hormati Humas di Kota Madya Makassar, Pak Dr. Iqbal, para hadirin sekalian yang kebetulan hadir untuk undangan pada siang ini, dan lebih wabil khusus rekan-rekan media yang saat ini hadir meliput kegiatan yang disampaikan pernyataan sikap dari PID Kota Madya Makassar. Ini merupakan perwakilan dari PID provinsi atau mungkin nasional, bahwa inilah yang dirasakan oleh para nakes kita, tenaga kesehatan kita, yang mana adanya beberapa isu yang tidak benar, ya, yang dilontarkan oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, yang tidak bertanggung jawab, yang mengganggu konsentrasi daripada pelaksana tugas daripada rekan-rekan kita yang susah payah nyawa taruhannya melaksanakan kegiatan tersebut demi untuk kemanusiaan, ya, untuk merawat para pasien-pasien yang terpapar saat ini adalah terpapar penyakit atau kasus corona, khususnya di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, khususnya kepada sahabat saya PID Kota Makassar, agar tetap bersabar. Kalaulah kita akan mencapai puncak, maka akan selalu ada hambatan, godaan untuk menuju itu. Oleh karena itu, tidak usah dihiraukan, tidak usah hiraukan, tetaplah bekerja sebagaimana biasanya sebagai tanggung jawab profesi sebagai medis yang tentunya sangat didambakan masyarakat. Kasihan masyarakat kita yang terpapar corona di rumah sakit sangat-sangat menunggu kehadiran untuk merawat yang bersangkutan akan segera disembuhkan dari penyakitnya. Itu memang sangat mengganggu. Terkait masalah siapa yang melakukan hal ini, terkait masalah yang mengganggu konsentrasi ini karena mungkin isu, ya, isu tentang adanya hoax yang melontarkan beberapa kalimat, antara lain ada katanya satu orang dibayar sekian 240 juta, itu sama sekali hoax dan tidak benar, ya, tidak benar. Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Panglima kemarin itu sampai sekarang saja itu belum dibayar rumah sakit. Sampai sekarang, jadi rumah sakit rujukan atau mungkin non rujukan yang sekian jumlahnya di Kota Makassar ini itu hanya saling subsidi silang, ya, subsidi silang terhadap korban ini. Jadi dananya belum ada. Artinya boro-boro dapat sekian juta, para medis dari mana tidak ada. Itu hanya mereka melaksanakan tugasnya, profesinya sebagai seorang medis yang telah disumpah berdasarkan dengan tupoksinya. Jadi itu kira-kira. Jadi yakinkanlah bahwa kejadian ini adalah tanggung jawab kami sebagai Kepolisian Republik Indonesia di Polda Sulawesi Selatan. Kami juga terusik dengan isu ini. Kami bertanggung jawab untuk mencari siapa sih pelakunya, siapa sih mengedarkan isu ini, siapa sih yang mengambil jenazah di rumah sakit dan sebagainya. Itu kami sudah selidiki sekarang. Siapa-siapa yang bertanggung jawab, siapa-siapa yang melakukan ini, dan kami akan proses tuntas, ya, atas perbuatan para orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan medis, tolong tidak usah terlalu dihiraukan isu-isu ini, karena ini hoax akan mengganggu konsentrasi kita. Kita akan menyelidiki apa sih maksud daripada mereka ini. Nah, ini itu yang kami selidiki, apa maksudnya mengganggu konsentrasi para medis kita, dan termasuk pemerintah Sulawesi Selatan diganggu untuk tidak konsentrasi menangani kasus COVID di Sulawesi Selatan. Saya pikir itu intinya. Jadi sabar, ini adalah cobaan, ya. Kita ini akan naik ke puncak, ya toh, akan mencapai puncak. Biasanya banyak godaan. Sabar, tetap laksanakan tugas bagaimana mestinya, dan siapa pelakunya kita akan segera mengusut tuntas. Ya, personil kita sudah bergerak. Saya sama-sama Pak Panglima, Pangdam. Hal ini kita sudah mencari, memetakan kira-kira kelompok dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam hal ini. Saya pikir itu dari saya. Kalau mungkin ada rekan-rekan yang bertanya, monggo silakan.
kita akan jawab.